Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih buat pemirsa ya, teman-teman yang sudah berkunjung dan menonton video ini. Ada kabar ya yang masih hangat nih mengenai pernyataan Pak Jokowi ya, yang menilai atau mengomentari soal debat capres yang kemarin ya. Kira-kira nih secara etika guys ya, pantas nggak sih Pak Jokowi itu ikut komentar mengenai debat capres yang kemarin? Gini aja, alangkah baiknya kita saksikan dulu mengenai pernyataan Pak Jokowi tersebut. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan. Itu tadi komentar Pak Jokowi. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang kok. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Sederhana. Ini bisa dibuka, itu nggak bisa dibuka, gitu. Simple. Harus bisa menjawab dan jangan berlindung di dalam kerahasiaan ketika tidak bisa menjelaskan. Empuk, suaranya empuk. Ya, Presiden punya hak untuk menilai, tapi hati-hati, jangan sampai Presiden kejeglong, yaitu persepsi Presiden. Boleh-boleh aja, tapi saya juga punya persepsi sendiri. Banyak sih visi misi yang muncul di antara tiga capres. Caimin. Kemarin Mas Ganjar lagi soal substansi dari visi misi yang dinilai kurang dari Pak Jokowi menilai seperti itu, dan juga kemarin melihat keseluruhan dari debat capres dinilai malah saling serang. Nah, Pak Jokowi juga menyarankan bahwa untuk KPU ke depannya format ini diperbaiki. Dari Mas Ganjar menurut enggak apa-apa. Kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi, itu enggak itu. Yang saya serang semua kebijakan kok. Karena saya memang akan mengedukasi. Nggak ada kaitannya dengan visi misi, semua yang saya sampaikan visi misi. Bagaimana diplomasi internasional kita, bagaimana kelembagaan kita, bagaimana kita fitting pada kondisi hari ini, sehingga kalau dari sisi luar negeri, ini alat yang kita pakai untuk kepentingan dalam negeri dan fokus pada ekonomi. Itu bukan visi-visi. Kita mau ciptakan lapangan kerja banyak kok, maka diplomasinya mesti ke sana. Bagaimana laut kita mesti kita pertahankan, maka kita akan buat garda samudra. Jelas kita siapkan. Lalu bagaimana 1-2% dari PDB itu adalah target yang mau kita capai untuk anggaran. Itu visi saya, gitu loh. Jadi sebenarnya clear. Ya, semua boleh menilai, tapi hari ini seluruh masyarakat sudah mencatat, menilai, membandingkan, dan kemudian bisa dibuktikan. Oke ya, terima kasih. Thank you mas. Terima kasih mas. Ganjar Pranowo. Kayaknya sudah nggak pedulikan etik deh. Kayaknya udah nggak peduli etik, kan nggak bisa menjawab
setiap pertanyaan yang bernada mempertanyakan etik tidak bisa jawab. Kayaknya kapasitas etiknya memang perlu biarlah publik yang menilai. Tapi setiap pertanyaan etik nggak bisa dijawab. Malah terakhir jawab, Anda nggak berhak mempertanyakan soal etik karena Anda bukan orang yang beretik. Nah, jawab aja kalau memang dia orang punya etika, dijawab aja bahwa menerima cawapres yang secara etika dipermasalahkan itu beretika, itu nggak ada masalah kan? Nah ini juga Gus, kemarin kan Pak Anies juga mengomentari Pak Jokowi yang juga ikut mengomentari soal debat dan minta formatnya. Pak Anies juga heran kenapa Pak Jokowi juga angkat bicara soal itu. Nah kalau kita lihat Caimin kan selalu husnuzon sama Presiden, mengatakan bahwa Presiden ini tempatnya untuk 3 capres dukungannya. Nah tapi dengan kemarin omongan Pak Jokowi itu, dari PKB sendiri melihat apakah memang ini udah firm banget bahwa Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo? Ya tentu firm, tapi kalau soal debat ini kan tinggal 2 kali debat. Pak Presiden juga tidak dilarang untuk ikut debat, seperti undangan kedutaan, undangan pejabat negara yang lain. Nanti di debat keempat datang aja, tapi jangan duduk di jajaran paslon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Itu menunjukkan netralitas kan, sehingga bisa menilai langsung ikut debat dari awal sampai akhir. Tahu bahwa ada orang yang protes ke moderator kan, tahu suasananya langsung. Ya. Gitu, tinggal 2 kali debat. Ya, silahkan datang gitu. Silahkan datang. Apa debat keempat yang di situ debat cawapres atau debat terakhir? Orang yang terkejut karena akhirnya Pak Jokowi itu mengomentari perdebatan capres kemarin ya. Dan memang ramai banget kan soal kemarin itu jadi kontroversi lah, ada dianggap menyerang pribadi, dianggap datanya salah, bahkan Anies juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyebarkan bohong. Tapi saya kira itu dialektika yang biasa sajalah. Ini kan bagian dari strategi cyber dan sebagainya, melaporkan ke Bawaslu. Tapi kalau seorang presiden kemudian mengomentari perdebatan itu, saya kira kok tidak, ini menurut saya udah bukan etik lagi nih, menurut saya itu udah keterlaluan ini Bung Rocky. Ya, kalau begitu Pak Jokowi itu merangkap pada jadi ketua Bawaslu, ketua KPU, macam kan ini masalah kita adalah yang dulu kita sering sebutkan dan kemudian akhirnya diambil alih atau diambil idenya oleh Anies, itu mempersoalkan soal etika tuh, apalagi kalau itu menyangkut hak publik, dan hak publik adalah menerima informasi yang tidak disensor. Nah kalau presiden udah ngomong itu artinya sinyal untuk disensor mereka yang mengkritik dengan tidak sopan dengan cara apapun. Padahal debat itu dimaksudkan untuk secara leluasa setiap kandidat itu mengeksplorasi ide dengan logika, dengan estetika maupun dengan satire. Kan itu intinya kan. Jadi jangan sampai, atau bukan jangan sampai, sudah terjadi bahwa Presiden Jokowi itu nggak ngerti bahwa ini debat justru untuk menguji stabilitas emosi orang, keteduhan batin seseorang, dan kecepatan berpikir seseorang. Jadi Jokowi betul-betul ingin menghalangi perdebatan. Padahal ini menjadi model baru untuk menilai kapasitas dari para capres, yaitu menguji sekaligus ditonton oleh publik kemampuan mengendalikan emosi, ketajaman menggunakan rasio. Itu sebetulnya yang kita inginkan dan sedang dipromosikan oleh netizen. Netizen menunggu ide itu diucapkan. Netizen menunggu logika itu diterangkan, bahkan menunggu siapa yang akan babak belur di situ kan, itu hal yang biasa aja. Iya. Nah kalau sekarang ternyata beliau sudah menyatakan bahwa itu lebih pada pribadi, nggak ada substansinya, dan kemudian juga mengomentari soal bahwa data-data pertahanan itu nggak bisa dibuka umum seperti toko kelontong. Sebenarnya kan nggak ada yang mau membuka lebih detail seperti apa postur pertahanan kita dan sebagainya. Itu lebih perdebatan pada bagaimana penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan kan, dan harusnya itu masih cukup berhenti pada domainnya Pak Prabowo. Kalau yang mau mempersoalkan Pak Prabowo dan timnya nggak ada masalah. Kalau presiden masuk ke situ, itu yang saya kira ini udah terlalu jauh gitu. Betul, yang dipertegarkan kemarin adalah kebijakan pertahanan yang sedang dijalankan Pak Prabowo di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang punya aspek anggaran, dan itu artinya akan ada masalah dengan keadilan sosial, dengan kemakmuran. Jadi dipersoalkan kebijakan anggaran di bidang pertahanan, bukan tentang security yang disimpan oleh intelijen supaya tidak bocor keluar negeri. Kan itu kita juga tahu sama-sama kan, bahwa negara ini harus menutup
kemungkinan diintai sistem pertahanan kita. Tetapi hak rakyat untuk diakui, dana-dana publik ini dipakai untuk apa yang lebih bagus, untuk pertahanan atau untuk kemakmuran. Kan hanya itu yang ingin dipersoalkan. Apalagi kalau dana itu dipakai untuk pertahanan dan tidak menimbulkan semacam efek deter pada negara-negara tetangga. Kan kita mau ukur itu kan. Apakah jumlah investasi di bidang pertahanan menimbulkan semacam rasa aman pada kita, atau justru itu dianggap semacam pemborosan. Hanya itu sebetulnya yang ingin dipersoalkan di pemilihan. Prabowo hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya yang sangat militeristik. Prabowo sejak dulu ingin membuat struktur junta militer di dalam negara kita kalau dia berkuasa. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada anggota kepolisian bahwa kekuatan suatu negara bukan hanya di dalam kekuatan militer saja, tapi juga berada di tangan pemolisian yang sangat kuat, pemolisian demokratis, dan juga pemolisian komunitas. Oleh karena itu, kita semua seharusnya sadar bahwa negara ini harus tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, tetap menjunjung tinggi demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada civil supremacy. Yang terakhir, ada komentar dari Pak Jokowi hari ini yang menyatakan bahwa debat tidak boleh menyerang personal, yang boleh diserang hanya kebijakan, harus substansi. Saya ingatkan sekali lagi, seorang yang mencela-mencela memang tidak punya daya ingat yang kuat. Debat Pilpres tahun 2019, Pak Jokowi justru menyerang secara personal kepada Prabowo ketika dia mengungkit-ungkit soal kepemilikan tanah 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar di Aceh Selatan. Nah, ini juga diungkap oleh Pak Jokowi dalam debat Pilpres 2019. Apakah itu kebijakan? Bukan, itu personal. Makanya Pak Jokowi kalau memang ternyata terpukul oleh jagoannya tadi malam yang keok, anjlok, janganlah membuat komentar yang justru sebenarnya menghunjam dadanya sendiri. Pak Jokowi pernah menyerang personal Pak Prabowo dalam debat Pilpres 2019. Tuh, Pak Jokowi. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Justru sepurone ya Pak Anies, sepurone ya. Ini Pak, kalau masalah Pak Jokowi komentar, Pak Jokowi itu kan manusia ya Pak. Pak Jokowi itu kan juga warga negara, sekalipun kondisinya dia adalah seorang presiden. Ya terserah dia dong Pak, dia kan punya hak buat komentar. Sama kan kayak Bapak bikin statement yang hoax itu loh Pak, yang nyinggung-nyinggung masalah tanah 340.000 hektar. Yang ternyata Pak, itu ternyata HGU Pak, hak guna usaha. Jadi tanahnya itu milik negara, dikontrak dan disewa lah istilahnya dengan izin HGU yang diurus sama Pak Prabowo. Dan itu terjadi ketika Pak Yusuf Kalla yang dukung Bapak itu loh, sekarang yang kan di belakang Bapak tuh, menjabat jadi wakil presiden waktu pemerintahannya Pak SBY. Jadi kalau mau bikin atau mau nyebarkan berita Pak, mbok yo dicek gitu loh kebenarannya. Jangan sampai nanti berita yang sudah disampaikan, informasi sudah disampaikan, tahu-tahu salah. Nanti kalau sudah salah, isin dewe Pak, terus klarifikasi. Kan repot Pak, nanti bukannya memperbaiki citra Bapak di depan publik, tapi malah memperburuk citranya Bapak. Kan kelihatan banget tuh, nggak ada etikanya. Ups, maaf Pak, sebut-sebut etika, kirain Bapak suka sama etika. Terus kalau misalnya Bapak bilang nggak personal, ngapain juga bawa-bawa tanah Pak? Tanah itu nggak ada hubungannya sama tema debat. Kalau misalnya mau bikin hoax yang masalah alutsista, ya boleh aja sih. Tapi ternyata data membuktikan omongannya Bapak salah lagi. Malu kali ya Pak, makanya diklarifikasi. Jadi nih Pak, kalau menurut saya Tuhan tuh maha adil Pak. Kenapa? Ketika dia melihat umatnya yang berniat jahat kepada orang lain, apalagi orang lain itu sudah pernah membantu yang berniat jahat itu dengan tulus, sampai ngejual tanah gitu ya demi membantu orang yang berniat jahat itu Pak. Lalu orang yang berniat jahat itu malah ditegur balik sama Tuhan. Tegurnya bukan lewat orang yang akan dijahati, malah lewat dirinya sendiri berbalik. Lucu juga ya. Tapi sepurone Pak ya, saya hanya bicara kenyataan.
Kami itu rakyat tidak buta, tidak bodoh juga. Kami bisa menilai apa yang sudah terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi tanpa harus ditutupi dengan retorika. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf banget. Saya harus komentari ini sebagai anak muda. Seharusnya Bapak ini kan menjabat sebagai presiden, orang pertama di Indonesia. Setidak seharusnya untuk mengomentari terkait debat capres. Karena apa Pak? Karena khawatirnya nanti akan terjadi gesekan di bawah, akan terjadi muncul sentimen. Ya semoga tidak terjadi itu, tapi ini akan memunculkan potensi itu Pak. Mohon maaf banget. Kalau bisa saya sebagai rakyat biasa ingin memberikan masukan supaya Bapak tetap berada pada posisi Bapak sebagai presiden, di mana Bapak harus mendukung semua capres yang sedang berkontestasi. Nah itu tadi pernyataan dari Pak Jokowi mengenai debat capres yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dan juga ada komentar dari Pak Anies dan Pak Ganjar ya, dan masyarakat yang lain mengenai pernyataan Pak Jokowi tersebut. Dan ini menurut saya pribadi ya, persepsi saya ya, sebenarnya Pak Jokowi itu punya hak ya untuk bersuara, mengungkapkan pendapatnya. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu adalah warga negara Indonesia yang punya hak untuk bersuara. Walaupun dia adalah seorang presiden. Tetapi, nah ada tetapinya nih guys. Masalahnya adalah masyarakat luas ini, masyarakat Indonesia itu sudah menganggap dan menilai ya, bahwa Pak Jokowi itu mendukung salah satu capres. Nah itu masalahnya. Dan capres tersebut pada saat debat babak belur dikeroyok Anies dan Ganjar. Jadi mau gak mau, wah ini Pak Jokowi pasti berpikir, wah bahaya juga ini, jagoan gua babak belur. Nah itu menurut persepsi saya guys ya. Nah mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain silahkan ya, bebas-bebas saja. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jika ada yang salah dari kata-kata saya, omongan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga saja video tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.